Yang kami hormati Kasatlantas Polres Palembang, AKBP Yeni, yang saya hormati para pemangku kepentingan, Pak Denny selaku Kepala Pengelola Transportasi Darat, ya Pak ya, Balai ya Pak ya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan lagi ya, pisah ya. Yang saya hormati rekan-rekan dari PUPR, Dinas PUPR Sumatera Selatan, demikian juga dari Perkim Sumatera Selatan, demikian juga dari Kota Palembang. Yang saya hormati Kepala Cabang Jasa Marga yang diwakili oleh Pak Erwin. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan. Selamat pagi Bu. Baru Bu ya? Baru ya? Oh, baru semua? Oh, mewakili kan Pak Tri ini Bu siapa Bu? Kota? Iya Bu ya itu ya. Kirain ada mutasi nak baru. Yang saya hormati Kepala Bapeda Sumatera Selatan, belum hadir ya. Yang saya hormati Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, yang mewakili Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Pak siapa? Pak Adin selaku Kasih Prasarana. Yang saya hormati Kepala Satpol PP Kota Palembang, Pak Robert. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di ruangan kami ini Pak, demikian dengan Ibu, dalam rangka untuk kegiatan rapat forum lalu lintas Kota Palembang tahun 2024. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya kegiatan rapat pada hari ini suatu terobosan maupun bagian pelaksanaan dari rangkaian kegiatan yang akan kita rencanakan pada bulan ini dan bulan depan, seiring dengan libur panjang, kemudian demikian juga seiring dengan rencana kita akan menggelar operasi ketupat musi tahun 2024 atau dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang notabene kegiatan yang akan digelar nantinya merupakan satu rangkaian kegiatan yang panjang seiring dengan kalender Kamtibmas pemerintah kegiatan cuti bersama. Saya berterima kasih kepada penyelenggara dan kehadiran rekan-rekan sekalian, karena dengan kehadiran kita di sini indikator kita betul-betul ingin berpartisipasi sesuai dengan tupoksi kita, khususnya dalam rangka untuk membantu masyarakat yang akan merayakan maupun yang akan menikmati libur panjang ini. Tentunya kemarin kita sudah bersama-sama rapat di tingkat Polda dalam rangka apel kesiapan lintas sektoral operasi mantap, saya ulangi, operasi ketupat musi tahun 2024. Namun saya melihat pagi hari ini lebih bersifat spesifikasi ataupun lebih bersifat khusus, khususnya terkait tentang peran forum lalu lintas yang notabene sebagai leading sektor dari kegiatan operasi ketupat musi tahun 2024. Bapak dan sekalian yang saya hormati, apabila kita menyimak operasi ketupat tahun 2024 ke depan ini, tentunya kita selalu melihat ke belakang permasalahan, pengalaman,
yang pernah kita lalui bersama-sama dalam menggelar operasi ketupat Musi tahun 2024 yang akan datang. Tahun lalu, Kota Palembang dapat dikatakan steril daripada kemacetan lalu lintas. Dan kemarin Bapak Kapolda menyampaikan justru Kota Palembang menjadikan satu catatan tersendiri dalam sejarah di Indonesia menjadi kota yang terlancar, teraman dalam penggelaran operasi ketupat Musi tahun 2024. Tentunya ini perlu kita syukuri, karena saya masih ingat, saya masuk di sini kurang lebih 10 hari sebelum operasi ketupat. Saya menjabat sebagai Kapolres Tabes 10 hari sebelum operasi ketupat digelar. Alhamdulillah, berkat perencanaan yang sudah ada, tentunya dengan pengendalian dan pengawasan yang kita laksanakan bersama-sama, perencanaan yang ada dapat berjalan dengan lancar. Namun, perlu kita akui juga bahwasanya penggelaran yang ada merupakan bagian satu rangkaian kegiatan yang belum sempurna untuk memberikan yang terbaik dalam rangka perbantuan pengamanan selama operasi ketupat Musi di tahun 2003 yang lalu. Kami selalu ingat, kalau ingat namanya Lebaran itu Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman saya menjadi Kasatwil di Brebes, karena Brebes itu satu kabupaten yang terluas nomor 2 di Jawa Tengah dengan panjang jalur panturanya yang luar biasa, kemudian juga panjang lintasan jalur darat ke selatan yang luar biasa, ditambah dengan lintasan sebidangnya yang saat itu bagian yang menjadikan satu permasalahan utama terhadap kemacetan lalu lintas. Ditambah saat itu juga baru-barunya dibuka tol Cipali, sehingga pada tahun 2017, 2016-2017, saat itu seluruh pengguna jalan ingin mencoba menggunakan jalur tol baru Cipali yang notabene belum sempurna pengerjaannya. Namun, oleh Menteri Perhubungan ditentukan ataupun dijadikan satu program utama sebagai jalur utama tol darurat tersebut. Karena dengan adanya situasi di Pantura yang sudah kredit, mulai dulu kalau kita pernah ingat di televisi ada simpang Joming, itu terkenal tuh, sekarang sudah hilang dari peredaran di dunia kelalu lintasan. Kalau Bapak pernah di Jawa, yang namanya simpang Joming, simpang Pejagan, itu nama yang tenar dalam setiap operasi ketupat di Jawa. Simpang Pejagan ada di Brebes, simpang Joming ada di Subang. Dua jalur itu, simpang itu yang jadi terkenal sekarang sudah hilang di telan bumi, seiring dengan keberadaan tol. Jadi itulah suatu cerita masa lalu. Dan pengalaman kami waktu itu juga alhamdulillah dengan adanya tol darurat tersebut ternyata lancar. Yang notabene seluruh kendaraan ingin mencoba yang namanya tol Cipali. Jalur selatan Jawa Barat itu sepi. Semua ingin mencoba tol Cipali semua. Namun berkat anggota kita semua, ternyata usaha tidak sia-sia. Demikian juga di Palembang. Di Palembang tidak begitu kredit. Di Palembang hanya sebagai pintu masuk maupun pintu keluar lintasan kendaraan yang ingin memasuki wilayah hukum Kota Palembang. Sebagai contoh di Tol Kramasan, demikian juga ke arah Banyu-Asin, yang notabene di atas KM 12 sana tentunya menjadikan perhatian kita. Kita perlu membantu rekan-rekan kita yang ada di Banyu-Asin maupun di Oganilir. Bagaimana caranya?
tentunya kita bisa melihat secara seksama keberadaan checkpoint yang kita miliki, baik itu yang berbentuk terminal, yang berbentuk tempat perhentian, sehingga checkpoint itu bisa menjadikan sarana untuk menempatkan sementara kendaraan yang ada, yang pada akhirnya rekan-rekan kita yang akan melintasi jalur yang akan dilalui tersebut tidak menjadi semakin padat. Checkpoint kita mungkin ada di beberapa tempat. Tentunya nanti kita akan tinjau bersama-sama, atau enggak mungkin sudah dirumuskan. Di bagian Keramasan itu kira-kira checkpointnya di mana, di bagian KM12 checkpointnya di mana sebagai tempat peristirahatan sementara. Yang pada akhirnya ketika terjadi informasi crowded di jalur rekan-rekan kita yang ada di Banyuasin, keberadaan checkpoint itu bermanfaat sebagai jalur istirahat. Tentunya kerja kita tidak bisa hanya sektoral di Kota Palembang. Kita harus selalu berkomunikasi dengan teman-teman kita di kabupaten perbatasan, apakah itu di Banyuasin maupun di Ogan Ilir, sehingga kepadatan arus yang ada, baik yang mau masuk maupun keluar, itu menjadikan informasi kita untuk penampungan yang ada di Kota Palembang, yang pada akhirnya jalur yang akan dilalui sebagai lintasan Kota Palembang itu bisa memberikan sumbangsih terhadap kelancaran rekan-rekan kita yang ada di kabupaten tersebut. Oleh karena itu kami berharap ini sudah menjadikan satu pemetaan bersama-sama, sehingga kelancaran arus lalu lintasnya bisa kita deteksi sedini mungkin. Yang berikut, selain kelancaran dan kemacetan lalu lintas, tentunya dampak-dampak lain pun juga perlu kita pertimbangkan. Jalan kita saat ini tidak semakin bertambah lebar, namun kendaraan semakin bertambah. Kondisi jalan juga sangat mempengaruhi atas kelancaran arus lalu lintas yang ada. Keberadaan marka-marka jalan kita juga sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan daripada para pengguna kendaraan, sehingga membantu petugas kita guna menghalau laju lalu lintas yang ada, ataupun merekayasa lalu lintas yang ada. Inilah yang perlu kita sudah mulai pertimbangkan. Sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan penarik ketika terjadi macet atau mogok, itu juga sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Permasalahan laka lantas tentunya juga menjadikan salah satu sumbangsih daripada permasalahan kelancaran arus lalu lintas. Tapi saya yakin apabila kita sudah kendaraan para pengguna kendaraan sudah memasuki Kota Palembang, kecil kemungkinan laka lantas itu bisa mempengaruhi kelancaran lalu lintas yang ada di luar kota, namun malah tersendatnya di dalam kota. Penempatan parkir kendaraan juga mempengaruhi daripada kelancaran arus lalu lintas. Tentunya dengan penggunaan jalan arteri yang menjadikan jalan utama kita untuk menunjang kelancaran masyarakat khususnya yang melintas Kota Palembang, kita berharap bersama-sama sarana dan prasarana di jalur tersebut betul-betul sangat diperhatikan. Baik itu pembatas jalan yang bersifat mobile, apakah itu barrier, water barrier, atau kun-kun yang ada, atau bahasa Jawa itu colo-colo. Nah, colo-colo itu kata dulu apa? Kita kehabisan barrier, kemudian kita nggak tolong dulu waskita karya bikin colo-colo. Colo-colo itu Pak, kaleng, dicor, kasih tiang. Nah, itu colo-colo. Kemudian diikat pakai tali, disambung-sambungin.
Di Jawa terkenal dengan istilah colo-colo karena dulu beli barrier sangat mahal. Nah, ini perlu kita pertimbangkan, perlu kita persiapkan, di mana ruas-ruas jalan tersebut harus kita lakukan penghalauan atau rekayasa sehingga dengan alat bantu, alat peraga yang ada, apakah itu water barrier, kun, colo-colo, atau mungkin barrier yang beton, itu bisa membantu anggota kita dalam menertibkan para pengguna kendaraan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya Bapak dan Ibu sekalian selaku pemangku kepentingan sudah memapping sejak awal, kira-kira langkah saya harus bagaimana untuk membantu kelancaran arus lalu lintas maupun merekayasanya. Kalau tahun lalu, khusus di KM 12, itu dibangun satu pos terpadu dan satu pos pelayanan. Oleh karena itu, kami berharap dengan kehadiran pos terpadu, nanti bisa dilihat bersama-sama, kira-kira lebih apiknya bagaimana, apakah tetap dalam satu persil di dalam terminal, atau menonjol sedikit di luar, sehingga pos pelayanan yang ada di depan terminal tidak sia-sia. Kita kadang-kadang double pos, di dalam terminal ada pos terpadu, di luar ada pos pelayanan, itu sangat sia-sia. Siang ini kami akan rapatkan dengan anggota kami yang nantinya maupun kemacetan arus lalu lintas yang ada. Sementara selama ini belum ada pos di situ, di Simpang Kades. Nanti tentunya akan kami evaluasi pada siang hari ini. Kebetulan kami berpacu dengan waktu, dari kemarin kita rapat-rapat terus, pagi ini kita rapat khusus internal secara spesifik bidang kelalu lintasan. Siang nanti kami rapat lagi secara komprehensif bidang-bidang yang lain, yang nanti sangkutannya salah satunya adalah pendirian pos itu sendiri. Kami berharap prestasi yang baik yang sudah pernah ditorahkan oleh Kota Palembang di tahun lalu bisa bertahan minimal dan maksimal kita bisa memberikan kontribusi kelancaran arus lalu lintas rekan-rekan kita yang ada di kabupaten, baik itu di OI maupun di Banyuasin, karena Kota Palembang sebagai jalur lintasan, pintu masuk daripada laju kendaraan yang akan maupun menuju kota tersebut. Bapak dan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan menyikapi situasi waktu yang semakin berjalan, saya tidak tahu bagaimana program perencanaan yang ada di BPJN, Badan Pengelola Jalan Nasional, demikian juga program yang ada di PUPR, baik itu di kota maupun di provinsi, seiring dengan menyikapi kondisi jalan yang ada. Yang pasti kami berharap program-program yang dilaksanakan tentunya bisa mendukung kelancaran arus lintas yang ada, dan tolong kiranya dibuatkan satu planning di hal-hal yang bersifat emergensi, sehingga kebijakan itu bisa diambil dengan cepat tanpa melalui satu proses perencanaan yang sangat rigid maupun mendetail. Sebagai contoh, mungkin apabila tiba-tiba dalam situasi force majeure ada satu kondisi yang harus kehadiran penataan jalan maupun kehadiran sarana kendaraan, alat berat yang dibutuhkan, tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa merencanakan ditempatkan di mana-mana saja, sehingga jangkauan itu tidak terlalu jauh untuk membantu memobilisasi daripada keperluan sarana yang dibutuhkan. Sebagai contoh, mungkin tahun lalu Kota Palembang Perhubungan menempatkan di simpang radial itu sebagai pos
Dinas Perhubungan untuk penempatan kendaraan derek. Silakan, kalau memang itu dianalisa masih bagus, dipertahankan, namun tolong juga diperhitungkan apabila peristiwa yang sama terjadi di tempat-tempat yang lebih jauh, apakah itu di daerah KM5 atau enggak mungkin di Soekarno-Hatta, sehingga kami berharap pembagian tugas dengan kehadiran sarana yang dibutuhkan tersebut tidak mengurangi waktu daripada yang dibutuhkan untuk mengevakuasinya. Tentunya nanti secara berjalan kami ingin mengetahui sejauh mana perencanaan masing-masing satuan kerja yang ada, baik dari pengelola jalan tingkat nasional, provinsi maupun kota, kemudian juga pengelola balai transportasi darat, kemudian juga dukungan-dukungan dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Kesehatan, dari perkuatan Satpol PP, maupun satuan-satuan yang lain. Yang pada akhirnya rumusan penempatan kekuatan yang akan kita lakukan untuk mendukung operasi ketupat musim tahun 2024 dapat kita rencanakan dan tempatkan sebaik-baiknya. Demikian Bapak dan sekalian yang saya hormati, sambutan sekaligus masukan dari kami. Tentunya sambil berjalan nanti kita akan diskusikan baik dari pemangku kepentingan yang ada sehingga kita bisa mengetahui rencana dan langkah-langkah apa yang telah disusun sehingga apabila ada kekurangan kita bisa saling mengisi, kita bisa saling menambahi yang pada akhirnya kekurangan pada tahun 2003 dalam operasi ketupat musim tahun lalu bisa kita sempurnakan pada tahun 2024 ini. Kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kami berharap ini menjadi salah satu perhitungan yang harus kita lakukan yang pada akhirnya tugas-tugas yang kita emban dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak dan sekalian atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolres Palembang, yang kami hormati Kepala Balai PJR Wilayah 4 Pemberantasan, Mama Wilayah 5, kemudian Ibu dari BPJM Wilayah 4, Kepala BPJD Wilayah 7 Sumatera Selatan, kemudian dari perwakilan Dinas Kesehatan, dari Dishub, Monitri, dari perwakilan dari Pol PP Sumatera Selatan, menuju Bapak Kaskadar, Bapak dan Ibu pada kesempatan yang baik ini. Mohon izin sebelumnya Bapak dan Ibu, kami memperkenalkan diri, kami AKBP Widyati SK, Kasat Polrestabes Palembang, baru menjalani kurang lebih 3 minggu menjabat Kasat Polrestabes Palembang. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Sekali lagi mohon izin pada kesempatan ini kami akan mencoba memaparkan terkait kesiapan operasi ketupat musim 2024 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polrestabes Palembang. Lanjut. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sedikit kami menggambarkan untuk luas wilayah Kota Palembang yaitu 4.200 penduduk, kemudian jumlah penduduk 1,6 juta jiwa. Kita terdiri dari kecamatan sebanyak 18 dan 14 polsek serta 2 subsektor. Untuk kekuatan personil yaitu sebanyak 1.800 personil Polri, di mana dari jajaran Polres yaitu kita memiliki jumlah personil sebanyak 174 Polres dan di backup dari jajaran polsek yaitu 34 personil polsek lalu lintas. Lanjut.
Nah, ini untuk timeline operasi ketupat musim 2024, di mana kami juga mengacu dengan program dari Polda Sumatera Selatan untuk laporan ops akan dilaksanakan pada tanggal 2 April, kemudian dia akan dilaksanakan gelar pasukan di Gaya Agung pada tanggal 3 April 2024. Kemudian untuk pelaksanaan operasi ketupat dimulai pada tanggal 4 April sampai dengan 16 April 2024, di mana pada tanggal 6 sampai dengan 16 sudah mulai kegiatan cuti bersama. Lanjut, mohon izin Bapak Ibu sekalian, terkait untuk kegiatan pengamanan operasi ketupat, sasaran operasi yang akan kita hadapi yaitu mulai dari kegiatan potensi terkuat, terdiri dari akan kita temukan sikap mental masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersinggungan di bidang transportasi. Nah, hal ini pada rapor inilah kami berharap untuk kita menyatukan sinergitas terkait program maupun rencana dari berbagai instansi yang sudah disebut oleh Bapak Kapolres Tabes tadi untuk kebijakan-kebijakan mana yang kita bisa selaraskan sehingga tidak bersinggungan dengan program dari kami Satlantas Polrestabes Palembang. Selain itu juga kondisi infrastruktur jalan yang memang ada beberapa titik yang memang mengalami kerusakan yang kita sampaikan pada slide berikutnya, di mana memang merupakan salah satu pencetus kemacetan maupun pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah kita. Kemudian selain itu yaitu kondisi sarana prasarana lalu lintas, baik dari rambu-rambu marka, alat pemberi isyarat lalu lintas yang memang belum optimal dan ada beberapa waktu mengalami trouble ataupun mati, sehingga memang sangat memicu sekali kemacetan di titik-titik tersebut. Kemudian kondisi cuaca dan alam saat ini memang kita ketahui bersama musim hujan, di mana sangat menyebabkan titik maupun banjir di beberapa titik yang memang sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas. Menuju ke PTC itu mengalami penyempitan. Nah, saat ini di seputaran Angkatan 66 sampai dengan jalan sini sedang melakukan penyempurnaan pembangunan. Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai. Nah, untuk yang dari sini juga kita lihat dari Jalan Basuki Rahmat, kemudian Jalan Amfibi dan R. Sukamto juga sudah kita lihat bahwa kondisi pembangunan jalan juga sudah berangsur, sudah akan melakukan selesai. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, dari Kamsel juga sudah melakukan survei terhadap jalan rusak. Mohon izin Pak untuk di seputaran Jalan Demang Lebar Daun, kemudian di Segarang, Simpang Lematang maupun di seputaran Jalan Mayor Hasim Rasat Nawawi di depan Simpang Hotel Rio. Di sini memang sering sekali terjadi kecelakaan di mana memang kondisi jalan maupun bahu jalan ini sudah mengalami kerusakan Pak, sehingga kalau banjir air cenderung tergenang. Kemudian masyarakat kalau sudah melihat genangan air mereka sangat takut sekali melintasi sehingga menimbulkan kemacetan dan perlambatan volume kendaraan. Lanjut. Nah, ini titik lokasi banjir di Jalan Sukamto depan Hotel Harbour, kemudian di depan rumah makan sederhana Mapolda, Simpang Mapolda, Simpang Iba, kemudian di Jalan Residen Abdul Rozak di depan SMA Kumbang, kemudian di Jalan Mangkunegara, PHDM Simpang Kalidoni, kemudian Jalan Mayor Ruslan, Perum Citra Damai, dan Mayor Sabaran Orang. Bapak Ibu sekalian, kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian yang melewati lintas jalan ini dari jam 3 sampai jam 6 sore, Bapak Ibu sekalian, kami mengurai kemacetan ini di seputaran depan Breseri, Pak. Breseri Simpang MISA. Akibat dari genangan air yang ada di depan Breseri menuju ke Simpang Pakri, Pak, itu akibatnya sampai ke Iba, Tanah Tinggi maupun di seputaran Rambang. Itu panjang sekali macetnya. Sedangkan di sana
banyak kondisi jalan yang memang tidak ada rambu, tidak ada pun maupun lampu-rambu seperti di Tanah Tinggi ya Pak Toro ya. Jadi memang mohon izin Bapak Ibu sekalian, apabila hujan maupun sudah dari IGS, sekolah IGS pulang sekolah itu dari jalur Tanah Tinggi sampai Tangga Takar itu terkunci. Sehingga ada yang mau ke arah Kanangkawat, kemudian ke kiri Tanah Tinggi, nanti seketemu di titik Tanah Tinggi, ketemu ada crossing empat arus yang memang tidak bisa teratur kalau tidak ada anggota di sana. Jadi mohon izin ini sebagai evaluasi kita semua untuk bisa menganalisis bersama. Polsek Gandus akan membangun di Pospam depan BNI Musi 2. Kemudian Polsek ini SU Rayu 1 ini IB2 ya. IB2 ini bukan di Masjid Taqwa, ini pindah kemana ya kemarin itu yang ke arah Jembatan Musi 6. Maaf. Ya, Kebun Gede betul Ibu. Kemudian untuk pos dari Polsek Kamboja bangun pos di Gramedia Kolonel Atmo. Kemudian Polsek Sako di Terminal Sako, kemudian Kalidoni yaitu di seputaran daerah Celentang, kemudian dari Polsek SU2, Pospam di depan JM Pelaju, kemudian Polsek Pelaju di Simpang Kayu Agung, dan Polsek SU1 yaitu di Jakabaring. Jakabaring ini di dekat apa itu Simpang bukan ya Tugu Pelepah ya, mohon maaf saya tidak apa Tugu Pelepah ya. Lanjut. Nah, selain itu juga kita melakukan pengamanan di bandara, kereta api maupun stasiun. Lanjut. Nah ini pasti di mana kita tahu arus mudik kan pasti akan terjadi lonjakan masyarakat yang baik mau berangkat ataupun masuk ke wilayah Palembang. Lanjut. Untuk unit patroli kita bekerjasama dengan Samapta maupun personil yang lain. Ini patroli bit 1, 2, dan 3, nah sampai dengan 4. Mungkin Bapak Ibu melihat 2 minggu terakhir ini Polrestabes Palembang melakukan aksi razia terkait untuk antisipasi balap liar maupun tawuran. Ya, pokoknya mohon maaf kemarin 2 hari saya bergabung di sini langsung membackup untuk antisipasi balap liar maupun tawuran, Pak. Dimana mungkin Bapak Ibu melihat dari media sosial banyak anak-anak yang sudah kami amankan dan sekarang sudah dibina kurang lebih 78 orang yang kita bina di LPKSK di Indalaya, Pak, untuk dilakukan asesmen maupun dari bidang sosial. Yang di bawah pengelolaan kami di Balai Besar di Sumatera Selatan ini panjangnya 1.580 km, termasuk yang ada di dalam kota Palembang kurang lebih 60 km, terdistribusi di 20 ruas jalan nasional yang ada di dalam kota Palembang. Terdapat jalan-jalan protokol baik di Gubernur Bastari, Jalan Sudirman, Jalan Alang-Alang Lebar, Soekarno-Hatta, Lamsiat, dan jalan protokol yang lain. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Kemudian kami mencatat dan mencermati apa yang menjadi catatan dari Ibu Kasat Lantas tadi, di mana kondisi jalan di beberapa ruas ada yang mungkin berlubang atau ada yang tidak rata. Tadi Pak Kapolrestabes juga menyampaikan kepada kami, ini akan segera kami cek. Nanti kami cek lagi Bu, identifikasi, inventarisasi lokasi ruas jalan nasional yang kurang baik, dan ini akan segera kami tindak lanjuti.
juga lokasi yang rawan banjir, rawan kemacetan atau antrian, ini juga akan segera kami lakukan kegiatan untuk pembersihan saluran, kemudian pembersihan lubang-lubang air, dan ini terus kami lakukan sampai dengan hari ini, sampai nanti sebelum masa jalur mudik itu diberlakukan, tidak boleh lagi bekerja berat di sepanjang jalan-jalan utama. Kemudian median jalan yang mungkin banyak yang diterobos, kerep dan median, pagar median yang dan marka jalan yang sudah hilang, sudah pudar, ini juga akan kami lakukan tindak lanjut. Kita lakukan pemarkaan ulang agar lebih jelas, dan kita akan melakukan perbaikan di median-median tersebut. Memang kami untuk mengantisipasi kondisi jalur mudik tahun 2024 ini, kami juga sama seperti apa yang disampaikan Bu Kasat Lantas tadi, titik-titik kedatangan lalu lintas pada saat puncak arus mudik itu diperkirakan tanggal 6. Atas waktu yang diberikan, yang saya hormati Bu Kasat Lantas, yang saya hormati Pak Hadi, Kepala BPJS, serta Bapak Ibu seluruh perwakilan ataupun juga pimpinan dari instansi Forkopimda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama juga sempat perkenalkan, saya jadi Michel Sandra. Saya adalah Kepala Balai BPJJ kelas 2 Sumatera Selatan. Jadi sekarang sudah bukan wilayah kelas 2. Dulu masih wilayah karena masih membinai Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Terkait dengan angkutan lebaran, memang ada beberapa yang dapat kami laporkan. Mungkin pertama-tama adalah dari data. Jadi tugas kami adalah terkait dengan pemantauan untuk angkutan di terminal tipe A dan juga pelabuhan penyeberangan, yang mana kalau di Palembang ini yang dominan adalah Tanjung Api lintasan ke Bangka dan Bali. Data produksi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 ini adalah mengalami kenaikan yang cukup ya signifikan juga, sekitar 12% untuk penumpang dan kendaraan itu sebanyak 14%. Untuk keberangkatan, begitu pun juga untuk kedatangannya. Sementara untuk data produksi di pelabuhan itu mengalami kenaikan, kendaraan saja itu bisa mengalami kenaikan 18%. Begitupun juga untuk kedatangan kurang lebih hampir sama. Nah, jadi kalau untuk angkutan mudik, justru Palembang ini menerima banyak angkutan dari penumpang dari Batam. Begitu juga nanti sebaliknya pada saat arus baliknya yang keluar. Nah, kalau kita berhitung jumlah angkutan tahun 2023 untuk busnya itu bisa, jumlahnya itu bisa mencapai 2039. Nah, sementara untuk kendaraan di pelabuhan itu kisaran 15.470 in out kurang lebih hampir sama. Nah, sementara untuk yang gerbang tol Kramsan, Pak, nah ini cukup tinggi, Pak. Ini kisaran sekitar 113.000 selama masa posko ya, jadi total kumulatif. Jadi total kendaraan yang masuk itu berkisar total itu 130. Kalau kita hitung dengan mohon maaf, jadi bukan selama posko, tapi itu untuk arus mudik. Nah, kalau arus baliknya mungkin kurang lebih dari 2 aja. Jadi kalau tadi secara total 130
1.500, secara total itu bisa mencapai 250.000 kendaraan dengan macam-macam, yang ada kendaraan bus, ada pun juga kendaraan pribadi. Kemudian terkait dengan prediksi tahun 2024, kami memprediksikan itu kenaikannya hampir sama dengan tahun 2022 terhadap tahun 2023. Jadi kenaikannya itu kurang lebih antara kisaran 11% sampai 15%, range seperti itu. Karena memang situasinya hampir sama, pemulihan dari COVID itu juga mirip-mirip, kemudian liburnya, cutinya juga hampir sama. Jadi memang kita sedikit diuntungkan juga terkait dengan adanya cuti bersama ini. Metode ataupun juga para pemudik ini dia tercacah ya, dari 4 hari itu bisa terbagi. Namun yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan arus baliknya. Biasanya masyarakat itu memaksimalkan pulangnya itu ideal yang dikhawatirkan. Begitupun juga terkait dengan angkutan penyeberangan,